Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai impuls dan momentum. Jangan lupa dipersiapkan catatannya. Kalau memang ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Atau bisa juga kalian tandai nanti di buku materi tentang impuls dan momentum ada di LKS ataupun di buku paket ya. Oke, kita mulai sekarang. Pertama, impuls. Karena impuls dan momentum ini nanti kita bahasnya satu-satu ya. Impuls itu apa sih? Kira-kira mungkin dari kalian ada yang pernah dengar atau mungkin baru kali ini dengar. Kira-kira impuls itu apa sih? Kalau berdasarkan fisika, impuls ini adalah hasil perkalian antara gaya dengan selang waktu pada gaya yang bekerja pada sebuah benda. Oleh karena itu, maka si impuls ini memiliki rumus. Ya, di sini kita tulis ya rumusnya. I sama dengan F dikalikan T. I-nya adalah impuls, F-nya adalah gaya, dan T-nya adalah selang waktu ya, atau waktu gaya bekerja. Di sini kita tulis keterangannya biar kalian gak lupa. Silahkan dicatat. I impuls, satuannya Ns, N-nya Newton, S-nya sekon ya. F adalah gaya, satuannya Newton. Lalu ada T adalah waktu, satuannya sekon. Oke, kalian bisa lihat di sini satuan-satuannya, keterangan-keterangan simbolnya. Lanjut ya. Terus sekarang kita pikirkan bersama-sama. Coba deh kira-kira impuls ini dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sih? Kira-kira bermanfaat nggak ya dalam kehidupan sehari-hari kita? Atau mungkin benda apa dalam kehidupan sehari-hari kita yang memanfaatkan sifatnya si impuls nih? Oke, kita tulis di sini ya. Jadi benda-benda yang memanfaatkan sifat impuls antara lain ada helm, ada sarung tangan. Sebentar, kita rapikan dulu tulisannya. Ada matras. Nah, silahkan kalian cari lagi sebanyak-banyaknya contoh dari impuls ini ya. Bisa kalian cari di internet, di LKS, di buku paket, atau sumber lain yang terpercaya. Jadi jangan asal cari, kalian cek lagi kebenarannya. Oke, jadi 3 contoh ini merupakan benda-benda yang memanfaatkan sifat impuls ya. Contoh helm. Karena adanya helm, ketika misalnya terjadi benturan, maka kepala kita terlindungi. Begitu juga sarung tangan. Sarung tangan ini maksudnya sarung tangan tinju ya. Jadi bukan sarung tangan biasa, maksudnya itu adalah sarung tangan tinju. Oke, sekarang kita coba ke contoh berikutnya. Misalkan di sini kita kasih contoh soalnya yang gampang-gampang dulu deh. Coba diperhatikan, di sini ada sebuah bola dipukul oleh seorang pemukul dengan gaya 600 Newton. Jika impuls yang terjadi 300 Ns, maka lamanya kontak antara bola dan pemukul adalah. Dari soal ini kita tulis keterangan-keterangan diketahuinya dulu ya. Sebentar. Kita cari dulu segitiganya. Impuls itu kan dia I sama dengan F kali T. Tapi di sini bukan I-nya yang ditanya, melainkan lamanya kontak yaitu waktu. Kalau I sama dengan F kali T, kita buatkan segitiganya. Ini kita buat segitiganya dulu ya, biar kalian nanti bisa ngotak-ngatik rumusnya sendiri. Mau I, mau F, atau mau T yang ditanya, jadi kalian bisa. Ini kita buat segitiganya.
Kalau I sama dengan F kali T, artinya I-nya di mana? Iya, I-nya di atas ya. Di atas segitiga ada I. Ini kita tulis dulu, I-nya ada di atas. Kemudian di bawah ada F dan T berdampingan ya. Sekarang coba kalian tutup T-nya. Kalian tutup T-nya menggunakan tangan, maka didapatkan rumusnya gimana? Iya, benar. Jadi, kalau misalnya T yang ditanya, rumusnya jadi I dibagi F nanti ya. Kita tulis di sini diketahuinya dulu. Diketahui adalah F sama dengan 600 Newton. Kita tulis lalu ada I sama dengan 300 NS. Ya. Lalu ditanyakan T-nya, maka T sama dengan sebentar. Kita tulis di sini ternyata rumusnya nggak ada pecahan, tulis tangan aja deh. T sebentar. T sama dengan I per F. Oke, ini mohon maaf ya kalau misalnya tulisannya agak-agak kurang rapi karena ini tulisnya pakai mouse. Kita tulis I-nya sama dengan 300 per F-nya 600. 300 dibagi 600, 0-nya coret 2, 3 dibagi 6 itu sebesar 0,5. Betul. Jangan lupa jadi satuannya 0,5 sekon. Jawaban lengkapnya ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Hapus dulu. Hapus. Kita ke materi yang kedua yaitu momentum. Sebenarnya nanti impuls dan momentum ini ada hubungannya nih. Jadi ada keterkaitannya, tapi ini kita bahasnya secara terpisah dulu ya. Jadi kalian pahami dulu impuls itu apa, momentum itu apa. Nanti kalau misalnya udah paham, kita akan hubungkan antara mereka berdua. Kita lanjut ke momentum. Kira-kira kalau momentum itu apa sih? Momentum ini adalah hasil kali massa dan kecepatan benda. Jadi ketika ada benda bermassa dan memiliki kecepatan, maka dia akan memiliki momentum. Ketika bendanya ini mengalami perubahan kecepatan, maka dia akan mengalami perubahan momentum. Sekarang kita bahas dulu momentum itu rumusnya gimana. Lambangnya P kecil, dituliskan P sama dengan M kali V. Nah, V yang dibulatin ini tadi ya, ketika terjadi perubahan kecepatan, maka lambangnya bukan menjadi V lagi, tapi adalah delta V, karena telah terjadi perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan, maka terjadi perubahan momentum. Dan nanti nulis momentumnya bukan P lagi ya. Kalau perubahan ada segitiga. Apa lambang segitiga itu? Iya, delta. Delta P ya. Jadi kalau momentum itu P sama dengan M kali V. Tapi kalau delta P perubahan momentum sama dengan M dikali delta V. Bedanya itu aja. Jadi kalau misalnya ada perubahan, berarti delta P sama delta V pakainya ya. Contoh di sini sebuah mobil bermassa 500 kg melaju dari keadaan diam, kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Maka momentum yang terjadi adalah
Oh ya, maaf. Perubahan momentum ya. Kita ulangi lagi. Maka perubahan momentum yang terjadi adalah, oke, di sini kita coba jawab. Teksnya ganti dulu. Diketahui. Jangan lupa ya, selalu biasakan diketahui dulu untuk mengetahui permasalahan soalnya ini apa sih sebenarnya. Diketahui M sama dengan massa mobilnya berapa? Ya, 500 kg. Perhatikan soalnya. Kemudian di sini ada keadaan diam. Jadi ada keterangan soal yaitu keadaannya diam. Artinya kecepatan awal si mobil yaitu 0. V0 ya, sebentar salah. Jadi kita tulis V0, kecepatan awal mobilnya 0. Kenapa? Karena di kalimat soalnya kalian perhatikan dari keadaan diam. VT-nya 60 karena kecepatannya diubah di soal menjadi 60. Perhatikan kalimat di soal ya. Oke, kita sudah dapat semua yang diketahui. Ditanya delta P. Perubahan momentum. Delta P sama dengan M dikali delta V. Sebentar, kita perbaiki tulisannya. Delta V sama dengan M-nya 500. Kemudian kita turunkan delta V-nya. Ingat ya, delta V itu adalah VT dikurang V0. Jadi kita tulis 60 dikurang 0. 500 dikali, karena 60 dikurang 0 tetap 60. Jadi tinggal 500 dikali 60. Hasilnya 30.000. Satuannya kilogram meter per second. Kilogram. Ini agak-agak sulit nulisnya ya karena pakai mouse. Mudah-mudahan kalian bisa baca tulisannya. Ya. Jadi satuan momentum itu kilogram meter per second. Satuan masanya kilogram, kecepatannya satuannya meter per second. Pastikan selalu satuannya sudah sesuai dengan ketentuan. Oke. Lanjut lagi. Oke, kalian pahami dua ini dulu aja ya. Antara impuls tadi dan momentum. Kita lanjut lagi nanti. Yang penting kalian paham dulu nih kedua ini. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, coba kalian tonton lagi sekali lagi dari awal sampai akhir. Kalau memang masih belum paham juga, silahkan kalian tanya di mananya yang nggak ngerti. Jadi nanti begitu kalian kerjain soal, kalian bisa. Nah, untuk ngasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan soal-soal di buku paket, LKS, atau bank soal latihan manapun yang kalian punya ya. Karena kalian dengerin doang, nyatet doang, tanpa dipraktekin langsung ke soalnya, kalian nggak akan tahu kalian beneran bisa atau enggak nih. Jadi silahkan kalian cari sendiri latihannya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.